Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang switching. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Anita Dwi Rahayu. Saya Rindi Atika. Saya Fadila Nur Halimah. Nurmas Nauli. Saya Indah Pratiwi Lubis. Saya Nurmas Nauli. Saya Salsabila Tahira. Nah, kita masuk penjelasannya. Switching. Kita di sini, switching adalah sistem elektronik atau jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang dedikat di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Sirkuit yang dedikat tidak dapat digunakan oleh penelpon lain sampai sirkuit itu dilepaskan dan koneksi baru bisa disusun. Bahkan, jika tidak ada komunikasi berlangsung pada sebuah sirkuit yang dedikat, kanal tersebut tetap tidak dapat digunakan oleh pengguna lain. Kanal yang dapat dipakai untuk hubungan telepon baru disebut sebagai kanal yang idle. Implementasinya itu contohnya sebagai sistem telepon zaman dahulu merupakan contoh pengguna sirkuit switching. Pelanggan meminta operator untuk menghubungkan mereka dengan pelanggan lain yang mungkin berada pada yang sama atau melalui sebuah inter-exchange link dan operator lain. Dimanapun posisi para pelanggan ini tetap terbentuk sebuah koneksi antar telepon kedua pelanggan selama hubungan telepon berlangsung. Ada juga keuntungannya. Ada 4 keuntungan. Yang pertama itu ada sekali koneksi terjadi. Yang kedua ada sangat jaringan transparan, seolah hanya koneksi langsung antar stasiun. Yang ketiga ada fixed data rate tanpa adanya. Yang keempat ada delay baik untuk komunikasi real time. Ada juga sirkuit switching. Di sini sebagai alur komunikasi yang digunakan oleh dua stasiun. Ada 3 fasa. Yang pertama itu menetapkan, mengirim, dan memutuskan. Harus memiliki kapasitas switching dan kapasitas channel untuk menetapkan atau menentukan koneksi. Must have intelligence to work out routing. Di sini bisa dilihat ada alurnya public circuit switch network. Yang pertama itu telepon. Telepon itu akan menghubungkan ke digital pipes melalui subscribe loop and office, lalu terhubung juga melalui dengan connecting trunk dan terhubung long distance office, lanjut ke intercity trunk, lalu long distance office lagi, dan connecting trunk lagi. Jadi terhubung lalu end office dan terhubung ke digital PBX. Itu adalah alur sirkuitnya. Sirkuit switching. Nah, ada komponen telecoms. Yang pertama itu ada subscriber. Subscriber itu alat yang berkaitan dengan jaringan. Ada juga subscribers line. Ada local loop, subscriber loop, connection to network, few game up to few tens of game. Exchange. Itu ada switching centers and office support subscriber. Trunks terdiri dari cabang antara exchange dan multiplex. Nah, di sini ada juga sirkuit establishment atau bagan sirkuit. Ini bisa kita lihat sebuah telepon akan menghubungkan ke telepon lainnya dengan cara cuma melewati end office. Yang cara kedua melalui trunk, lalu masuk ke intermediate exchange, dan dihubungkan melalui trunk lagi, masuk ke end office, barulah dia terhubung ke telepon yang akan ditujunya. Lanjut, pembahasan selanjutnya disampaikan oleh Wiwi.
Indah Pratiwi Lubis, silahkan. Selanjutnya ada blocking or non-blocking. Blocking di sini adalah sebuah jaringan yang tidak dapat terkoneksi dengan stasiun karena semua jalur telah digunakan. Sebuah jaringan yang terblocking mengizinkan hal ini digunakan dalam sistem suara dan panggilan berdurasi pendek. Yang kedua ada non-blocking, yang mana mengizinkan semua stasiun untuk terhubung atau berpasangan sekaligus dan digunakan untuk koneksi data. Yang kedua ada space division switching, yang dimana dikembangkan untuk peralatan analog, memisahkan jalur fisik, dan switch silang atau crossbar switch, yang terdiri dari jumlah persimpangan atau cross point bertambah sebanyak n kuadrat dalam jumlah stasiun. Yang kedua, hilangnya cross point dapat mencegah terjadinya koneksi. Selanjutnya, penggunaan cross point yang tidak efisien membuat semua stasiun terhubung, tetapi hanya beberapa yang digunakan dalam non-blocking. Di sini ada gambar space division switch seperti diagram, di mana yang diagram garis horizontalnya itu adalah output lines dan vertikalnya itu adalah input line. Ada juga 3 langkah space division yang terdiri dari 6 cantumkan di dalam gambar. Selanjutnya ada time division switching, yang dimana adalah sistem digital modern yang bersandar pada kontrol kecerdasan dari space dan time division element. Menggunakan teknik digital time division untuk men-setup dan merawat virtual circuit. Selanjutnya mempartisi bit stream berkecepatan rendah menjadi beberapa bagian yang terbagi menjadi stream berkecepatan tinggi. Selanjutnya ada kontrol di signal sequence yang terdiri dari kedua telepon on hook, subscriber leaf receiver atau off hook. Selanjutnya ada switch merespon dengan dial tone and office switch signalet. Penelepon menekan nomor. Selanjutnya, jika yang dituju tidak sibuk atau mengirim sinyal dering menuju subscriber. Feedback to caller atau penelepon menerima feedback. Feedback yang diterimanya itu terdiri dari ringtone, engaged tone, atau unit tuneable. Ada target yang menerima panggilan melalui receiver. Switch menghentikan sinyal dering dan nada dering. Switch membangun koneksi. Koneksi diputus ketika subscriber sumber ditutup. Selanjutnya ada switch-to-switch signaling, yang terdiri dari subscriber yang terhubung ke switch yang berbeda. Originating switch dalam menangkap interswitch trunk, mengirim sinyal off-hook ke trunk, meminta registrasi nomor pada switch tujuan. Switch memutuskan pengiriman off-hook, diikuti dengan on-hook atau wing, untuk menunjukkan bahwa register telah siap. Selanjutnya ada originating switch yang mengirimkan alamat. Pemateri selanjutnya. Selanjutnya, lokasi dari signaling. Subscriber ke jaringan tergantung pada alat subscriber dan switch. Dalam jaringan, manajemen dari panggilan subscriber dan jaringan ore kompleks. Signaling dalam channel. Menggunakan channel yang sama untuk signaling dan panggilan, tidak memerlukan fasilitas transmisi tambahan. In-band menggunakan frekuensi yang sama dengan sinyal suara, dapat pergi kemana saja seperti sinyal suara, tidak mungkin men-setup panggilan pada jalur suara yang salah. Out of band, sinyal suara tidak menggunakan semua bandwidth 4 kHz. Narrow signal band dalam 4 kHz digunakan untuk kontrol. Dapat atau tidaknya dikirim tergantung
pada adanya sinyal suara, membutuhkan extra electronics, laju sinyal yang lebih rendah atau narrow bandwidth. Saluran sinyal yang bersifat umum atau common channel signaling. Sinyal kontrol membawa beberapa jalur yang bersifat bebas pada saluran suara. Satu kontrol, satu sinyal dapat membawa saluran sinyal untuk pada saluran subscriber. Common control channel for the subscriber lines. Mode associated. Common channel menutup tracks interswitch trunks. Mode disassociated. Nodes tambahan, signal transfer points, lebih efektif pada dua jaringan yang terpilih. Packet switching principles. Pertama, circuit switching didesain untuk suara. Resources ditujukan untuk sebuah particular call. Sebagian waktu dari koneksi data bersifat idle, data rate tetap. Kedua pihak harus beroperasi pada rate yang sama. Selanjutnya, basic operation. Pertama, data ditransmisikan dalam paket-paket kecil, biasanya 1000 oktet. Pesan yang panjang dibagi menjadi rangkaian paket-paket. Setiap paket berisi sebuah bagian dari user data ditambah dengan beberapa info control, routing atau addressing info. Selanjutnya, paket diterima, disimpan secara ringkas atau buffer, dan dilanjutkan ke node selanjutnya. Store and forward. Ini merupakan gambar menggunakan paket switching network. Selanjutnya, keuntungannya. Yang pertama, efisiensi line. Satu node ke node penghubungnya dapat berbagi berbagai macam paket setiap waktu. Paket diurutkan dan dikirim secepat mungkin. Konversi data rate. Setiap stasiun terhubung pada node lokal dengan kecepatan masing-masing. Nodes buffer data jika diperlukan untuk menyamakan rate. Paket akan diterima walaupun jaringan sibuk. Kecepatan pengiriman mungkin turun. Dan prioritas dapat diatur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rindi Atika. Rindi. Lanjut Salsabila Tahira. Iya, di sini ada teknik switching, yaitu stasiun memecah pesan panjang menjadi paket-paket, pengiriman paket satu kali pada satu waktu ke jaringan, terus paket dihandle dalam dua cara, yaitu datagram dan virtual circuit. Kemudian ada datagram. Di setiap paket diperlukan secara independen. Paket dapat mengambil setiap route praktis. Paket mungkin datang tidak sesuai urutan. Paket mungkin dapat menghilang dan tergantung pada receiver untuk mengurutkan paket dan mengembalikan paket yang hilang. Kemudian di sini ada gambaran tentang datagram diagram. Selanjutnya ada virtual circuit, yaitu membangun perencanaan route sebelum mengirimkan paket, kemudian panggilan permintaan dan panggilan penerimaan paket membangun koneksi atau handshake, kemudian masing-masing paket terdiri dari sebuah pengenal virtual circuit, bukan sebuah alamat tujuan.
Selanjutnya, tidak ada keputusan routing yang diperlukan untuk setiap paket. Menggosongkan permintaan untuk menggagalkan sirkuit dan bukan sebuah jalur yang bersifat dedicate. Di sini ada juga gambaran tentang diagram virtual circuit. Selanjutnya, virtual circuit vs datagram. Virtual circuit, jaringan dapat menyediakan sequencing dan kontrol error. Paket diteruskan lebih cepat atau tidak perlu membuat keputusan routing. Kurang reliable atau hilangnya sebuah node menyebabkan hilangnya seluruh sirkuit yang melaluinya. Kemudian datagram tidak memerlukan fase call setup, lebih baik jika paketnya sedikit. Kemudian lebih fleksibel, yaitu routing dapat digunakan untuk menghindari tabrakan dalam jaringan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Pemateri selanjutnya Nurmas Nauli. Baik, selanjutnya ukuran paket. Di sini ada paket message kedua. Yang ada paket message itu yang pertama header, kemudian data, dan yang terakhir juga data. Dan yang kedua paket. Dan yang kedua pertama data, kemudian data 1, 2, kemudian 1, 2, dan kemudian data 2. Yang C data sampai ke 5. Dan yang terakhir data 1 sampai data ke 10. Baik, selanjutnya sirkuit V switching, yaitu ada kemampuan atau performance. Yang pertama, propagation delay, yang kedua waktu transmission, dan yang ketiga delay. Sini adalah gambaran event timing. Yang pertama sirkuit switching. Ini yang pertama request signal, kemudian propagation delay dan processing delay menuju ke accept signal data dan kemudian lanjut ke virtual circuit switching. Di sini yang pertama, kemudian menuju ke paket 1 sampai ke paket 3 dan ke acknowledgement paket. Dan terakhir datagram paket switch sampai ke paket 3. Kemudian selanjutnya X5 itu pada tahun 1976.
terdapat interface antara host paket switched network misal pada paket switched network dan paket switching ISDN. Terdiri dari 3 layer, yaitu physical, link, dan cap. Kemudian selanjutnya vertikal. Dapat interface antara stasiun yang terhubung dan link ke node dan data terminal equipment DTE atau user equipment. Kemudian data sirkuit terminal node menggunakan physical layer specification X21. Reliable transfer across physical link. Dan yang terakhir, switch frame. Kemudian selanjutnya, X25 link. Link access protocol balance LRPB itu ada set dari HDLC seperti pada video. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Rindi Atika. Oke, saya akan melanjutkan dari link, yaitu X25 paket. Jadi itu terdiri dari virtual circuit eksternal, terus yang kedua itu ada logical connection atau virtual circuit antara subscribers. Terus ini adalah suatu gambar penggunaan virtual circuit. Jadi itu kalau solid line itu sama dengan physical link-nya, terus baseline itu sama dengan virtual circuit. Nah, jadi di dalam virtual circuit service ini ada yang namanya logical connection antara dua stasiun. Itu contohnya itu ada external virtual circuit. Terus ada yang namanya perencanaan route yang spesifik melalui jaringan. Contohnya itu kayak dalam internal virtual circuit. Terus biasanya one-to-one relationship antara eksternal dan internal virtual circuit. Selanjutnya itu dapat menyediakan X25 dengan datagram style network. Terus ada external virtual circuit memerlukan saluran logikal atau yang disebut juga dengan logical channel. Nah, semua data dianggap sebagai bagian dari SIM. Lanjut ke X25 levels. Nah, di sini ada data user lewat sampai X25 level 3. Terus di dalam X25 menambahkan informasi kontrol, yaitu terdiri dari header, penjelasan virtual circuit, dan juga menyediakan sequence number untuk aliran kontrol yang error. Terus di paket 25 ini diturunkan ke LAPB entity. Lanjut ada yang namanya LAPB menambahkan informasi kontrol yang lebih banyak. Terus ada yang namanya user data. Terus di sini ada yang namanya user data X25 protocol control information. Di sini bisa dilihat gambarnya seperti ini. Terus di frame relay
Ada yang namanya didesain lebih efisien daripada X25, terus dikembangkan sebelum ATM, terus install base-nya itu juga lebih besar daripada ATM. Nah, kalau ATM sekarang dikembangkan ke arah jaringan berkecepatan tinggi. Masuk ke frame relay background X25. Nah, di sini ada paket kontrol panggilan dalam link signaling, terus ada multiplexing dari virtual circuit pada layer 3. Selanjutnya itu ada layer 2 dan layer 3 termasuk flow and control error. Terus ada juga considerable overhead. Terus ada tidak pantas, yaitu tidak pantas untuk sistem digital modern dengan reliability yang tinggi. Terus di sini ada perbedaan frame relay. Pertama itu ada kontrol panggilan di bawah pada koneksi logikal yang terpisah. Terus ada multiplexing, design switching pada layer 2, misalnya itu menghilangkan satu layer proses. Terus selanjutnya tidak ada error hop by hop atau flow control. Ada end-to-end flow dan error control, atau jika digunakan dilakukan pada layer yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada satu frame data user dikirimkan dari sumber ke tujuan dan ACK, atau dari layer yang lebih tinggi dikirimkan kembali. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada teman-teman. Nah, kira-kira ada yang belum jelas atau ada yang ingin bertanya nggak? Kalau switching itu yang pengertian yang lebih sederhananya apa ya? Oh, yang saya ulangi lagi ya. Tadi pertanyaan dari Fadila Nur Halimah, switching itu. Nah, switching ialah sistem elektronik yang dapat dipakai untuk menghubungkan jalur komunikasi. Di sini, jaringan switching ini jaringan yang mengalokasikan sebuah sirkuit atau kanal yang dedicated di antara nodes dan terminal untuk digunakan pengguna untuk berkomunikasi. Jadi dia kayak sebuah sistemnya. Ada lagi teman-teman? Aku mau nanya. Kan di situ ada on hook tuh kan? Ya. On hook itu apa ya? Gini, Masih maaf terhubung ya. ya? Iya. Maaf ya moderator, sebelum ke Caca kan biar saling berhubungan gitu ya. Yang dari selain tadi yang pertanyaan di Pak, terus aku juga mau nanya, kalau dari paket switching itu apa gitu, biar gitu sih. Kasih. Gimana? Nanya fungsinya atau apa? Rindiatika. Paket dari switching itu apa gitu? Ini saya jelaskan dulu fungsinya ya Rindiatika. Nah, fungsi switching ini paling utama adalah sebagai penghubung sejumlah perangkat komputer demi dapat melakukan pertukaran paket serta meneruskan data ke berbagai perangkat tujuannya. Jadi switching itu kan kita misalnya mau nelpon nih. Harus ada tujuannya, itulah yang dibilang fungsi dari switch. Ada lagi teman-teman? Saya mau Halo nanya. teman-teman. Saya mau nanya. Aku yang enggak. Ya. Halo. Iya. Saya mau nanya, bagaimana sih cara kerjanya switch itu? Nah, yang udah dijelaskan tadi, ada di gambar juga. Gini, dia dengan menerima paket data dari suatu port lalu akan melihat MAC atau media access control-nya.
tujuannya dan juga membantu suatu koneksi logika dengan port yang telah terhubung dengan node maupun perangkat tujuan. Bisa kita lihat tadi yang digambar tadi tuh, Saudari Indah Pratiwi. Ada yang belum jelas lagi? Mita, aku mau nanya. Saudara nih, udah ketemu. Halo. Kalau teman-teman yang lain tahu, bilang aja ya. Oh iya. Atau iya silahkan, Salsabila Tahira. Tadi di pembahas kan ada tuh yang namanya on hook ya. Iya, yang slide Indah Pratiwi itu ya kan? Iya. Iya, ada. Maksudnya dari on hook itu apa ya? Iya, ada on hook. Nah, Indah Pratiwi bisa jelaskan nggak? On On hook itu hook, apa? maksud dari on hook itu kalau misalnya dalam ya ini coba kita ini ya. Kalau tahu saya dalam telepon itu on hook dan off hook itu adalah kedua keadaan sirkuit komunikasi pada telepon pelanggan. Status dihasilkan dengan menempatkan handset ke atas atau keluar saklar seperti itu. Gitu kayaknya. Menempatkan Bisa sirkuit ke dibuat kondisi off hook-nya orang juga. kayak Merebut garis. putus-putus. Kejauhan ya suaranya. Coba ulangi lagi Indah Kalau Pratiwi. dalam telepon on hook dan off. Dalam telepon, on hook dan off hook adalah keduaan sirkuit komunikasi pada telepon pelanggan yang statusnya dihasilkan dengan menempatkan headset ke atas atau keluar saklar gitu. Kayak on off powernya nggak sih gitu. Kok menurut saya seperti itu. Udah kan teman-teman, udah didengarkan kan on hook itu apa? Udah. Nah, Halo teman-teman. Ya. Nah, jadi kan yang kita bahas ini kan switching. Jadi udah pada ngerti kan switching itu apa? Ya. sudah Anita. Oke, kalau udah mengerti, bisa kita akhiri diskusi kita Iya, ini. sudah. Demikianlah diskusi yang kami dapat sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.